filter tadi yang kita blok tadi, linux.org.id. Kita cek, ini dia sudah muncul pemberitahuan errornya. Berarti ini proxy-nya sudah jalan, udah ada administratornya Helmi@smk2tlk, berarti sudah berhasil. Nah, berarti untuk konfigurasi router A sudah selesai. Pengujian routing dinamis kita tunggu router B selesai. Nah, ini sudah selesai, berarti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan paket UKK TKJ yang paket 1 pada tahun 2023. Jadi langsung aja kita lihat soal UKK-nya paket 1. Ini dia soalnya. Ini petunjuk soalnya, ini daftar peralatan yang kita butuhkan. Ada PC atau laptop, ada smartphone, ada switch, ada router, ada kabel. Ya, ini perlengkapan kabel, ini soalnya. Jadi kita merancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Ini langkah kerjanya, buat daftar kebutuhan teknis dan speknya. Siapkan peralatan dan bahan, ini udah kita siapkan semua. Buat perencanaan sesuai dengan topologi. Jadi topologinya bisa kita lihat, ini dia topologinya. Ini topologinya. Jadi klien kita ada yang kabel, ada yang wireless. Jadi kita memiliki dua router Mikrotik. Yang satu kliennya kabel, yang satu kliennya wireless. Jadi kita lihat lagi soalnya. Ini hanya topologinya. Jadi kita lihat soal, petunjuk soal yang kita lihat. Ini dia petunjuk soal. Jaringan kabel LAN dengan IP-nya nanti 200.50.3.x. Ini kita contohkan aja nanti nomor absen /28 itu untuk IP yang kliennya kabel. Untuk internet, ini router A ke internet itu secara otomatis, router B ke internet itu secara statik atau static routing. IP untuk jaringan WLAN yaitu gateway-nya 200.3.3.49/28 itu IP-nya. Untuk proxy-nya, ini dia proxy, itu berada pada jaringan kabel atau jaringan lokal kabel dengan ini petunjuknya. Bandwidth itu untuk kedua kliennya, baik wireless maupun secara kabel. Ini yang harus kita selesaikan. Berarti yang akan kita konfigurasi itu ada routing dinamis di kedua routernya, ada bandwidth untuk kedua routernya juga, ada proxy di pada router yang kliennya kabel. Wifi atau wireless itu akan dikonfigurasi pada router yang satunya tidak pakai wireless, pakai kabel. Kita langsung aja. Jadi sesuai topologi ini kita sudah siapkan alatnya, sudah kita pasang dan kita tinggal aja lagi untuk mengkonfigurasinya. Yang router A, yang router sebelah kiri ini kita contohkan ini pakai kabel, yaitu kliennya nanti laptop. Jadi kliennya adalah laptop ini sendiri. Yang router B kliennya adalah HP. Jadi kita melakukan pengujiannya nanti di HP. Langsung aja, jadi kita harus memilih dulu router yang support wirelessnya, yang ada wirelessnya. Jadi hati-hati memilih, paling tidak tipenya yang di atas RB95 atau di atas 750. Karena RB750 tidak ada wirelessnya, jadi kita tidak bisa membuat wifi-nya. Langsung aja kita mulai. Untuk router A akan dikonfigurasi internetnya secara otomatis. Untuk mendapatkan internetnya, routernya otomatis, ada routing dinamis, ada proxy, ada bandwidth. Itu untuk router A. Untuk router B, kita akan mengkonfigurasi routernya supaya terkoneksi ke internet secara static routing.
Terus kita bikin wifi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi juga bandwidth dan routing dinamis OSPF. Jadi routing dinamis yang kita gunakan adalah routing dinamis OSPF. Langsung aja ke prakteknya. Ini alat sudah dipasang, sudah sesuai dengan topologi. Kita mulai di router A. Yang pertama kita buka dulu aplikasinya, aplikasi untuk mengkonfigurasi yaitu Winbox. Ini dia aplikasinya, kita klik. Ini dia. Ini bawaannya baru, ini masih kosong, namanya masih, identitinya masih Mikrotik. IP-nya ini RB951 UI strip 2ND. Ini berarti support juga wifi-nya nanti. Nah, langsung aja kita pilih connect. Ini dia sudah connect. Langkah yang pertama kita amankan dulu Mikrotik kita ini, router Mikrotik, supaya tidak dimasuki oleh yang tidak berkepentingan. Caranya sistem password, jadi kita kasih passwordnya, identitinya ini all password, kalau dibiarkan saja. New password, kita masukkan password yang unik. Ini passwordnya juga konfirmasi password, change. Selanjutnya kita ganti namanya, ini namanya Mikrotik, kita ganti nanti router A. Caranya sistem identity, ini kita ganti nama Mikrotik itu dengan router A. Oke, berarti dia sudah terganti. Kita masuk ke konfigurasi intinya. Kita akan mengkonekkan router ini secara otomatis ke internet. Dia akan connect ke internet secara otomatis. Caranya IP, DHCP client, tanda tambah. Kita pilih Ether yang arah ke internet. Ini adalah Ether 1. Kita pasang di Ether 1. Oke. Ini kita tunggu. Ini dia sudah dapat, IP-nya sudah dapat. Ini tinggal kita lakukan pengujian apakah routernya sudah terkonek ke internet. Ini kita lihat. Sudah dapat. Nah, kita coba di terminal, new terminal kita ini kalau masukkan admin, ini password kita tadi, password login tadi. Nah, kita ping Google. Ini untuk membuktikan routernya sudah terkonek atau belum ke internet nih. Ini sudah connect ke internet. Berarti selesai langkah kita yang pertama. Kita lanjut memasang IP dari kliennya. Kliennya di sini adalah kabel. Caranya IP address, tanda tambah atau tanda plus, masukkan IP sesuai dengan soal. Sini IP-nya 200.50.3. Ini ada XX absen, kita contohkan aja absennya 10. Ini /28. Interface-nya ini terhubung ke Ether 2 karena klien yang kabel itu dipasang di Ether 2. Kita pilih Ether 2, oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi supaya klien LAN tadi ketika dipasang dicolok ke Ether 2 langsung mendapatkan IP secara otomatis. Caranya kita pilih IP DHCP server. Ini posisinya di DHCP, kita pilih DHCP setup. Ini DHCP setup. Kita pilih Ether tempat kliennya terhubung, Ether 2. Ini kita next. Ini kita next. Nah, ini kita next ya, ini kita hapus di atas di bawahnya, kita next. Ini kita next, next, udah, oke, selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi NAT untuk kliennya supaya dia terhubung ke internet. Caranya kita pilih IP, firewall, NAT, tanda tambah. Di sini out interface-nya posisinya di general, out interface-nya interface dari internet. Ether 1, actionnya adalah masquerade. Ini dia, oke. Berarti ini udah selesai, ini udah kita login lagi. Ini dia minta login, kita login lagi. Sekali lagi passwordnya kita login. Ini kita contohkan nih. Ini di laptopnya sudah terhubung ke internet. Ini dia udah kelihatan internet access. Kita cek aja dulu di command prompt atau CMD-nya, Windows R pada keyboard. Kita ketik CMD, kita enter. Kita lihat IP config-nya apakah sudah berhasil. Ini dia. Gateway-nya tadi 3.10, IP laptopnya 3.9. Berarti laptopnya sudah terkoneksi
ke internet. Untuk mengujinya lebih detailnya bisa kita buka browser yang ada di laptop kita. Kita cek. Ini saya contohkan dulu. Kita coba buka YouTube aja. Dia nih contoh. Ini kita buka aja browser yang lain dulu. Ini error. Ini kita tunggu, kita buka browser yang lain ya. Ini dia, kita buka Chrome. Kita cek apakah sudah bisa terkoneksi ke internet. Karena IP-nya sudah dapat, internetnya belum. Nah, ini kita tunggu. Ini dia. Ini kita sambungkan ke internet, kita tunggu dulu, kita coba lagi. Ini sudah terbuka tadi. Ini sudah terkoneksi ke internet. Ini buktinya kita sudah bisa buka YouTube. Nah, kita lanjut. Berarti kliennya sudah terkoneksi ke internet. Kita lanjut ke konfigurasi berikutnya. Konfigurasi berikutnya kita akan mengkonfigurasi bandwidth. Nah, di sini bandwidthnya untuk yang kabel diminta tadi sekitar 64 KB. Jadi di sini kita naikkan aja, kita jadikan 5 MB. Kita akan membandwidth klien yang kabel. Caranya kita pilih menu QoS, kita pilih simple QoS, kita pilih tanda tambah atau tanda plus. Selanjutnya name-nya kita ganti dengan kabel. Targetnya kita pilih tempat ether itu terhubung ether 2. Kita pilih target uploadnya 5 MB. Ini biar besar. Target downloadnya juga 5. Oke. Ini berarti pengaturan bandwidthnya sudah kita atur. Tinggal kita uji lagi. Kita buka lagi browser kita. Kita buka speed test. Ini speed test. Kita coba jalankan uji berapa dia dapat, apakah sudah berhasil atau belum. Ini tadi kita batasi paling tinggi 5 Mbps. Jadi kalau lebih berarti gagal, kalau dia di bawah dari 5 berarti berhasil. Yang kita tunggu, kita menguji speed testnya. Ini udah berhasil. Downloadnya 4,8 Mbps. Ini untuk upload. Nah, ini sudah berhasil. Kita lanjut ke Winbox lagi. Kita akan mengkonfigurasi dari routing dinamis. Jadi routing dinamis itu IP networknya itu berpatokan dari IP address. Jadi dari sini patokannya. Nah, dari IP address ini patokannya. Ini yang akan kita konfigurasi. Selanjutnya kita mulai untuk mengkonfigurasi routing dinamis. Caranya kita pilih routing. Kita pilih OSPF. Di sini untuk interface-nya, ya, untuk interface-nya kita klik tanda tambah. Interface-nya adalah Ether 1 yang arah ke internet. Ini supaya aman kita kasih autentifikasi mode MD5. Autentifikasinya kita bikin passwordnya. Ini kita okekan. Ini autentifikasi ini supaya dia menuju router yang autentifikasinya sama. Oke, selanjutnya kita masukkan network. Ini network dari IP kita ini tadi. Ini dia networknya. Kita tanda tambah. Kita masukkan network klien dan internet tadi 253.0/28. Oke, kita lanjut untuk network yang kedua, yaitu internetnya 192.168.100.0/24. Oke, ini sudah selesai kita untuk mengkonfigurasi routing dinamis pada router A. Untuk mengujinya nanti kita lihat setelah router B selesai dikonfigurasi.
Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi proxy karena di router A ada konfigurasi proxy servernya. Caranya kita pilih IP proxy server. Ini posisinya di general, kita checklist enable, kita masukkan port dari proxy sesuai petunjuk 3128. Checklist anonymous, kita masukkan administratornya, ini sesuai petunjuk nama kita, contohnya helmi@smkn2tlk, ini contoh. Kita checklist CC on this. Selanjutnya kita oke. Selanjutnya kita akan memblok atau memfilter salah satu website. Kita mulai IP web proxy, akses, tanda tambah atau tanda plus di DST hostnya. Ini nama website yang akan kita filter, contohnya linux.org.id ya. Ini kalau mau ngisi SSC address-nya tidak masalah, kita masukkan network dari kliennya, klien yang kabel tadi 253.0/28. Ini actionnya Denny oke. Berarti selesai yang akan kita blok. Selanjutnya kita akan mengatur NAT dari proxy-nya. NAT untuk proxy-nya caranya IP forward NAT tanda tambah. Kalau muncul action dulu kita pilih langsung redirect. Ini kita alihkan ke port proxy 3128. Selanjutnya kita masuk ke menu generalnya. Chainnya adalah DST, portnya adalah TCP, DST portnya adalah 80. Oke. Selesai konfigurasi dari proxy-nya. Kita uji, lakukan pengujian, kita buka browser. Ini kita coba buka situs atau website yang kita blok, yang kita filter tadi, yang kita blok tadi, linux.org.id. Kita cek. Ini dia sudah muncul pemberitahuan errornya. Berarti ini proxy-nya sudah jalan, sudah ada administratornya helmi@smk2tlk, berarti sudah berhasil. Nah, berarti untuk konfigurasi router A sudah selesai. Pengujian routing dynamics kita tunggu router B selesai. Nah, ini sudah selesai, berarti kita lanjut mengkonfigurasi router B. Ini kita keluarkan dulu, kita exit. Nah, ini minimasikan aja. Nah, kita pindahkan kabel LAN-nya untuk mengkonfigurasi router B. Ini saya akan pindahkan dulu. Udah, kabel ini sudah dipindahkan, tinggal kita mengkonfigurasi. Kita buka lagi winbox-nya. Ini dia. Ini winbox-nya, mikrotiknya masih identitinya masih nama mikrotik, berarti masih belum dikonfigurasi. Kita connect dulu. Nah, di sini sudah muncul, langkahnya sama, kita amankan dulu mikrotik kita di sistem password biar tidak ada yang masuk ke router kita. Ini kita masukkan passwordnya, new password dan confirm password, change. Seperti ini sudah ada password. Selanjutnya ini dia reconnect aja. Ini dia keluar, tinggal kita connect ulang. Ini masukkan lagi, ini tidak tersimpan tadi, masukkan passwordnya, change. Ini sudah. Kita ganti namanya lagi, sistem identity. Kita masukkan passwordnya, namanya router B. Tadi router A, sekarang router B. Oke, ini namanya sudah berubah. Langkahnya di sini kita akan mengkonekkan routernya ke internet secara statik dan kliennya adalah WiFi atau wireless. Jadi kita mulai. Yang pertama kita harus tahu gateway-nya dulu. Gateway internet di sini adalah 100.1/24 ya. 192.168.100.1/24 itu gateway internetnya. Jadi rentang IP yang bisa dipakai adalah dari 2 sampai 254/24. Kita mulai, kita masukkan dulu IP address untuk routernya.
IP address tanda tambah. Ini kita masukkan IP-nya 192.168.100. Rentangnya tadi 2 sampai 254. Jadi kita pakai IP yang kira-kira tidak terpakai oleh orang lain. Di sini kita contohkan 64. Yang jelas rentangnya dari 2 sampai 254. 2/24 Ether 1. Ini kita terhubung ke Ether 1. Internetnya terhubung dicolok atau dipasang di Ether 1. Oke. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita harus memasukkan DNS-nya. Caranya IP DNS. Kita pilih yang server, nih kotak yang server itu diklik, dimasukkan IP Google 8.8.8.8. Kita pilih tanda panah ke bawah ini untuk menambahkan, karena di sini ada petunjuk DNS-nya 250.3.33. Ini dia petunjuk di soal. Selanjutnya kita checklist allow remote request. Ini kita checklist. Oke. Selesai kita memasukkan DNS-nya. Selanjutnya kita memasukkan IP gateway-nya. Caranya IP routes, posisinya di routes, tanda tambah. Kita masukkan di gateway. Ini gateway. Masukkan gateway dari internet tadi 192.168.100.1. Ini sumber internet kita. Oke. Berarti sudah selesai kita mengkonfigurasi routingnya. Routing statiknya supaya routernya terkoneksi ke internet. Kita lakukan pengujian apakah routernya sudah terkonek ke internet. Kita buka terminal. Ini kalau minta ini masukkan admin, masukkan password dari router kita tadi. Kita coba ping google.com. Ini sudah selesai, berarti kita tinggal mengkonfigurasi wireless atau WiFi-nya, IP WiFi itu dan NAT-nya segala macamnya. Nah, kita mulai membuat WiFi-nya atau wireless-nya. Caranya kita pilih menu wireless, kita pilih WiFi interface. Ini WLAN-nya masih non aktif, kita aktifkan dulu. Kita klik, kita checklist atau kita centang. Ini udah berwarna hitam, berarti sudah aktif. Tinggal kita mengkonfigurasi. Caranya kita klik 2 kali. Posisinya di wireless, ini kita pilih menu wireless. Yang akan kita ganti cuma mode sama SSID. Jadi kita WiFi-nya tidak pakai password. Kita pilih modenya AP Bridge. Jadi modenya AP Bridge. SSID-nya kita bikin sesuai petunjuk, nama @sekolah. Berarti saya bikin di sini Helmi @smkn2tlk. Ini contoh. Oke. Berarti WiFi-nya sudah jadi. Kita cek di laptop ini apakah sudah muncul. Ini kita cek dulu. Ini kita cek. Ini sebab ada yang muncul. Kita cek. Nih Helmi SMK 2TLK. Berarti sudah ada. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP untuk WiFi-nya tadi. Caranya IP address. Ini kita masukkan IP untuk WiFi-nya, tanda tambah sesuai petunjuk soal 250.3.49/28. Interface-nya adalah WLAN, kita pilih OK. Ini sudah selesai untuk pemasangan IP WLAN-nya atau wireless-nya. Kita lanjut untuk mengkonfigurasi dari DHCP servernya supaya yang terhubung ke WLAN-nya mendapatkan IP secara otomatis atau ke WiFi-nya secara otomatis. Jadi dia mendapatkan IP secara otomatis. Caranya IP DHCP server, posisinya di DHCP setup. Kita pilih interface dari WiFi-nya atau wireless-nya. Ini adalah WLAN 1. Kita next. Ini kita next. Ini kita next. Di sini kita disuruh IP full-nya, batas IP-nya, rentang IP-nya dari 3.50 sampai 3.61. Nah, di sini dia 62, jadi kita hapus, kita jadikan 61 sesuai petunjuk soal. Kita next.
Di sini DNS-nya sudah sesuai. Ini waktunya disuruh kita 6 jam. Berarti kalau 6 jam berarti 06. Nah, ini semuanya titik 200 titik 200. Kita next. Ini dia 6 jam. Ini sudah oke. Ini ke merah karena dia belum terhubung, ada yang terhubung ke WiFi-nya. Kita lanjut, kita akan mengkonfigurasi NAT supaya kliennya mendapatkan akses internet. Kita pilih IP, firewall, NAT, tanda tambah. Ini posisinya di general, out interface-nya adalah sumber internetnya Ether 1. Ini Ether 1. Action-nya masuk RAD. Oke. Ini sudah selesai untuk mengkonfigurasi NAT-nya supaya kliennya mendapatkan akses internet. Udah, pengujiannya ini terakhir, kita konfigurasi saja semuanya dulu karena pengujiannya nanti melalui HP ya, atau smartphone. Yang selanjutnya kita akan mengkonfigurasi bandwidth untuk si klien dari WiFi-nya. Caranya kita pilih QoS, kita pilih simple QoS, kita pilih tanda plus atau tanda tambah, name-nya adalah WiFi atau WiFi. Kita lanjut pilih targetnya, ini kita klik ini, kita pilih WLAN 1. Nah, target uploadnya kita bikin 5 juga, karena kalau di soal terlalu kecil kita bikin 5 aja, 5 MB. Download, upload 5 MB. Oke, selesai. Nanti pengujiannya setelah semuanya selesai baru kita uji melalui HP-nya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routing dinamis. Jadi routing dinamis itu juga berpatokan pada IP address di sini. Berarti networknya 48 sama 0. Kita routing dinamis, caranya routing OSPF, interface-nya Ether yang arah ke internet Ether 1. Autentifikasinya MD5. Ini passwordnya kita sesuaikan dengan password Ether dengan router A tadi, supaya dia bisa membaca langsung. Nah, supaya dia bisa dipasangkan. Oke. Selanjutnya kita masukkan network. Di menu network kita masukkan network yang tadi. Kita tambah 200.3.48/28. Ini bersumber dari IP address. Kita cek aja di sana kalau ragu. Tambah, oke. Kita tambah lagi 192.68.100.0/24. Oke. Jadi network yang kita masukkan tadi ini sumbernya di sini. Ini network yang ini kita masukkan. Berarti sudah selesai. Tinggal kita menguji melalui HP karena ini kliennya adalah HP. Kita masuk ke HP-nya. Baik, kita akan melakukan pengujian dari klien wireless-nya menggunakan handphone atau smartphone. Jadi langkah pertama kita connect dulu ke WiFi yang kita buat tadi, namanya Helmi SMK2 TLK. Kita cari dulu, kita connect dulu. Kita connect dulu ke WiFi-nya, kita cari. Ini dia Helmi SMK, kita connect ke situ. Ini dia sudah terhubung, kita lihat IP-nya. Berapa IP dari klien ini? Ini dia 200.50.3.61. Jadi ini IP dari HP-nya. Ya, kita akan melakukan pengujian pada router B itu terdiri dari bandwidth. Jadi kita akan menguji bandwidthnya. Kita buka dulu aplikasinya, ini pakai aplikasi speed test. Ini kita mulai. Bandwidthnya tadi di router B itu juga 5 MB. Upload, downloadnya 5 Mbps. Ini kita lihat apakah berhasil atau tidak. Kita tunggu. Nah, ini dia. Berhasil.
Nah, ini berarti kita sudah berhasil menguji bandwidth dari router B atau yang kliennya wireless. Untuk pengujian routing damage kita buka aja di laptop biar kelihatan. Kita buka aja di laptopnya, kita kembali ke laptop, ke router A. Ini dia, kita masuk lagi ke laptop. Ini kita hubungkan ke router A, kliennya router A. Kita masukkan passwordnya, connect. Ini dia. Untuk melihat routing dinamisnya berhasil, kita bisa melihat di menu IP route test. Ini ada tulisan DAO dynamic active OSPF, berarti OSPF-nya berhasil, routing dinamisnya berhasil, sudah terhubung antar klien. Untuk membuktikannya kita harus ngeping atau menguji koneksinya dengan cara buka CMD kita. Ini dia command prompt kita. Kita akan ngeping IP dari HP-nya tadi, klien HP-nya tadi. IP-nya adalah 253.61. Ini IP dari HP tadi. Ini kita lihat, ini berhasil, berarti koneksi antar klien dari masing-masing router sudah terhubung, berarti routing dinamisnya sudah berhasil. Nah, jadi mungkin hanya itu pembahasan kita tentang konfigurasi atau pembahasan tentang paket 1 UKK TKJ tahun 2023. Ini versinya banyak, mungkin caranya banyak, cuman kita cari cara yang mudah kita pahami. Nah, jadi untuk melihat routing tadi, mungkin kalau satu router yang dikonfigurasi maka tidak akan muncul DAO-nya tadi. Jadi tidak akan muncul DAO ini, makanya harus terkoneksi kedua-duanya dulu baru akan muncul. Ini untuk mengecek apakah routing dinamis jalan. Kalau untuk ngecek proxy kita tinggal buka browser kita, buka website yang kita filter tadi. Kalau untuk bandwidth sama, kita juga buka browser, kita buka speed test, kita tes apakah dia berhasil atau tidak. Nah, kalau disuruh menguji antar klien ya kita ping IP dari klien dari masing-masing router, mungkin dari HP ke laptop, dari laptop ke HP dan sebaliknya. Intinya dia harus saling terkoneksi. Kalau untuk menandakan dia terkoneksi, ini DAO ini sudah terkoneksi. Udah selesai routing dinamisnya, berarti udah ada yang saling terhubung. Mungkin hanya itu pembahasannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.